Halo YouTube, masih bersama Hanifan di sini. Di video kali ini aku mau ngebahas mikrofon budget buat kalian yang mau bikin streaming game, podcast, atau recording yang bagus, simple, dan pastinya murah. Penasaran seperti apa suaranya? Tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman semua pasti asing dengan merek Soundtek. Begitupun juga aku waktu mau beli mikrofon ini. Soalnya, ini sambil cerita aja, waktu itu aku nyari di Tokopedia dan cari review-review di YouTube. Kebetulan merek Soundtek ini nih ada reviewnya, cuman nggak terlalu banyak yang review. Dan di Tokopedia harganya cukup murah. Mikrofon ini sendiri dibanderol dengan harga Rp450.000. Oke, kenapa Rp450.000 itu aku bilang murah? Karena biasanya teman-teman misalnya beli mic dari merek lain harganya Rp200.000-Rp300.000. Kalian butuh sound card atau phantom power untuk mic condenser tersebut. Soalnya kalau misalnya teman-teman langsung colokan mic tersebut ke dalam laptop, pasti suara dari mikrofon tersebut, suaranya itu bakal kecil banget atau bahkan tidak terdengar. Nah, di mikrofon Soundtek ini teman-teman cuma butuh mic tipe B ke tipe A yang disertakan dalam paket penjualan. Selain mendapatkan mic ini, teman-teman juga mendapatkan pop-up filter. Di sini gunanya untuk menahan udara yang masuk ke mikrofon atau air ludah yang keluar dari mulut teman-teman. Nah, teman-teman juga diberikan opsi selain menggunakan pop filter, di sini juga ada busa. Jadi busa ini bisa langsung dipasang di mikrofon ini. Jadi bebas nih teman-teman mau pakai pop filter atau mau pakai busa yang disediakan dalam paket penjualan. Selanjutnya, teman-teman juga dikasih stand untuk naruh mikrofonnya itu. Nah, di paket penjualan lain, aku sempat lihat ada juga yang ngejual pakai arm stand. Jadi bebas teman-teman mau beli yang arm stand atau mau beli yang kayak punyaku yang pakai tripod. Di sini kenapa aku beli yang versi tripod? Karena versi tripod ini cenderung lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Misalnya aku mau pergi keluar kota, terus bawa laptop dan bawa mikrofon ini, ya udah tinggal bawa aja dan nggak ribet gitu kalau misalnya harus bawa arm stand. Selanjutnya teman-teman diberikan kabel USB sepanjang 1,5 meter. Di sini nih kabel USB tipe A dan tipe B. Ini. Jadi yang tipe B ini nanti dicolokkan ke belakang mikrofon dan yang tipe A ini nanti dia dicolokkan ke komputer atau ke laptop teman masing-masing. Sambil kita cobain mic-nya, aku mau ngasih tahu sekalian teman-teman pengalamanku selama 2 minggu menggunakan mic dari Soundtek ini. Oke, jadi sebentar lagi kita akan dengarkan suara dari mikrofon Soundtek ini. Oke, yang pertama untuk build quality-nya sendiri dari mikrofon ini udah cukup solid. Bahannya dari metal dan cukup kokoh. Selanjutnya, mikrofon ini memiliki polar pattern cardioid. Apa itu polar pattern cardioid? Jadi mikrofon ini hanya dapat menangkap apa yang ada di depannya saja. Jadi kalau misalnya di sini aku menjauh, ini suaranya tidak akan terlalu terdengar. Kalau misalnya ini mikrofonnya diputar, jadi dia hanya menangkap suara dari sisi sebelah sini. Jadi suara di sini harusnya suaranya jauh lebih kecil. Nah, kalau misalnya kembali ke posisi seperti ini, dia suaranya akan jadi lebih kencang lagi suaranya. Jadi semakin lebih jelas kalau misalnya letak sumber suaranya itu ada di depan mikrofon ini. Oke, selanjutnya suaranya itu bagus. Dia bisa melakukan noise cancelling yang cukup bagus karena dia itu sensitivitasnya hanya di area yang sangat dekat dengan mikrofon ini. Berbeda dengan misalnya teman-teman pakai shotgun mic atau teman-teman pakai lavalier atau clip on, itu teman-teman biasanya masih mendengarkan suara noise dari belakang. Nah, kalau ini benar-benar hanya ada dari depan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ini aku coba pak mic-nya lebih dekat, nih suaranya pasti jauh lebih detail lagi. Sampai misalnya ada suara, itu suaranya juga pasti lebih jelas. Misalnya teman-teman mau bikin ASMR itu juga cocok banget pakai mikrofon ini. Terus kelebihan selanjutnya, mikrofon ini plug and play. Kenapa plug and play?
seperti sebelumnya yang udah aku bahas, untuk mengaktifkan mikrofon ini teman-teman cuma butuh kabel USB tipe B dan tipe A. Udah, langsung laptop bisa mendeteksi bahwa mikrofon ini sudah bisa digunakan di laptop teman-teman. Oh ya, dan mikrofon ini juga bisa dilepas pasang. Karena di merek sebelah ada juga yang kabel di bagian mikrofonnya itu dia tidak lepas pasang, jadi dan kabelnya pendek, dan kebetulan ini kabelnya juga bisa diganti-ganti kalau yang milik Soundtek ini. Keunggulan dari mikrofon ini yang selanjutnya, mikrofon ini mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi teman-teman cuma butuh bawa mikrofon ini, standnya sama kabelnya kalau misalnya teman-teman mau traveling. Terus keunggulan yang terakhir dari mikrofon ini cocok banget buat teman-teman yang mau mulai jadi streamer game, teman-teman yang mau mulai nyobain podcast, teman-teman yang mau bikin video tutorial, atau teman-teman yang cuma sekedar mau video conference, atau teman-teman yang mau gaming lewat Discord bareng teman-teman. Ini mikrofonnya udah lebih dari cukup untuk harga 450.000. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas tentang kelebihan dari mikrofon Soundtek ini. Selanjutnya, apa sih kekurangan dari mikrofon Soundtek ini? Nah, yang pertama, ini pengalaman pribadi, colokan USB dari mikrofon ini suka longgar sendiri. Nah, ini tadi udah sempat ngulang tag sekali lagi karena ternyata di video yang sebelumnya itu suara dari mikrofon Soundtek ini seperti ini, kekurangan ini. Ada tiba-tiba ada suara noise, suara electrical noise gitu. Jadi USB-nya ini suka tiba-tiba longgar dan menghasilkan noise. Nah, yang kedua, di mikrofon ini tidak ada colokan 3,5 mm untuk output teman-teman untuk monitoring dari mikrofon ini. Jadi tiba-tiba nanti ada noise kayak di masalah pertama tadi. Nah, teman-teman harus buka ke control panel untuk mendengarkan suara dari mikrofon ini. Jadi caranya tuh lebih ribet. Kalau misalnya ada colokan 3,5 mm di mikrofon ini akan jauh lebih simpel sih untuk monitoring suaranya. Oke, yang selanjutnya di mikrofon ini tidak dilengkapi tombol untuk mute atau unmute dan tidak ada pengaturan volume input. Jadi kalau misalnya teman-teman nih misalnya lagi ada di conference call atau teman-teman lagi ada in-game di Discord, terus tiba-tiba ada telepon via WhatsApp atau telepon dari handphone teman-teman nggak bisa langsung mute suara yang ada di mikrofon ini. Jadi teman-teman harus keluar game dulu untuk mute, atau teman-teman ya tidak bisa secara instan untuk mute dari mikrofon ini. Nah, terus ini juga tidak dilengkapi input volume dari mikrofon ini. Nah, sedangkan di merek lain mereka sudah dilengkapi tombol input volume. Nah, kekurangan dari mikrofon ini yang terakhir menurut saya adalah merek dari mikrofon ini, Soundtek, ini kan kurang populer lah. Jadi kalau teman-teman cari di YouTube, teman-teman cari di mana lah, di Google, itu tidak lebih banyak dari mikrofon-mikrofon lainnya. Jadi kalau misalnya di sini ada trouble, ada issue, atau tiba-tiba mikrofonnya rusak, kita juga nggak tahu kan ini kita mau servis di mana, terus after sales-nya gimana, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari review mikrofon Soundtek ini, nah karena di harganya 450.000 ini yang sudah cukup murah untuk di harga mikrofon seperti ini, teman-teman ya bisa memaklumi kekurangan-kekurangan tersebut karena ya ini harga juga udah murah. Ya teman-teman kalau mau yang lebih bagus ya ambil merek-merek yang lebih ternama yang harganya mungkin juga lebih mahal dari ini. Oke, sekian review mikrofon Soundtek dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar mikrofon Soundtek ini atau pertanyaan lainnya, teman-teman bisa komen di bawah. Saya Hanifan, sampai jumpa di video selanjutnya.